Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kita bersyukur kepadanya dari segala limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Senantiasa nikmat itu masih kita rasakan dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita melanjutkan mempelajari satu kitab yang ditulis oleh Lajnah Darul Watan, yang kita akan bahas dari Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah, adab seorang muslim dan muslimah di dalam kesehariannya. Dan pada pertemuan kita yang berbahagia ini kita masuk ke dalam adabut ta'am wasyarab, adab di dalam makan dan minum, yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dan tidak dipungkiri bagi kita seorang muslim dan muslimah, keseharian kita pasti kita akan berinteraksi dengan makanan dan minuman, karena ini bagian daripada kebutuhan dari badan kita. Namun dalam Islam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana adab ketika kita berinteraksi dengan makanan, berinteraksi dengan minuman. Bagaimana adab kita ingin makan, bagaimana adab kita ingin minum, dalam Islam diajarkan. Sebagaimana adab yang pertama yang disebutkan oleh Lajnah Darul Watan dalam kitab ini, anta taharral halalu minat ta'ami, maka hendaknya kita meninjau, mengoreksi apakah halal makanan itu. Hendaknya kita meninjau terlebih dahulu sebelum kita makan, maka kita tinjau apakah makanan itu halal atau haram. Ini yang harus kita perhatikan, karena kita diperintahkan dalam syariat Allahu Rabbul Alamin memerintahkan kita untuk makan dari makanan yang baik
dari apa yang telah diberikan rizki itu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Baqarah ini pada ayat 172. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik apa yang telah aku rizkikan kepada kalian. Dari ayat yang mulia ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ini menjelaskan, mentafsiri dari ayat yang mulia ini, yang beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, yaqulullahu ta'ala amiran ibadahul mu'minin bi akli min thayyibat ma razaqnahum ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jal telah perintahkan kepada hamba-hambanya bagi orang-orang yang beriman untuk makan dari makanan yang baik-baik apa yang telah direzekikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Dan pula setelah kita diberikan rezeki itu, maka kita harus mensyukuri dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini ada sambungannya. Pada surah Al-Baqarah ini, pada ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, yakni makanlah oleh kalian dari yang baik-baik apa yang telah dirizkikan oleh kalian, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kalian memang benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, setelah kita diperintahkan untuk makan dari makanan yang baik, kita pun diperintahkan wa an yashkuruhu ala dzalik, untuk mensyukuri dari nikmat Allah, dari rezeki Allah yang telah diberikan kepada kita. In kanu abidahu wa aklu minal halal, dan kita sebagai hamba Allah, karena kita makan dari hasil yang baik, itu ada sebabnya. Wa aklu minal halal, jika kita makan dari makanan yang halal, ada sebabnya, dan akan mendapatkan faidah dari makanan yang kita makan dari yang halal. Yang beliau mengatakan sababun litaqabbulid du'a wal ibadah. Ini sebabnya kita makan dari makanan yang halal, menjauhkan yang haram, sebabnya akan diterimanya doa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita makan dari yang halal. Kama annal akla minal harami, sebagaimana kita pun dilarang untuk makan dari makanan yang haram. Dan sebabnya makan yang haram itu adalah yamna'u qabulad du'a wal ibadah. Doa dan ibadahnya, jika dia makan dari makanan yang haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menerima doanya dan tidak akan pernah menerima ibadahnya. Sebagaimana beliau mencantumkan hadis, sebuah riwayat dari jalan yakni sahabat yang disebutkan riwayat ini dalam riwayat Al-Imam Ahmad, haddatsana Abu Nadhr. Ini diriwayatkan dari Abu Nadhr, haddatsana Fudail ibnu Marzuq, dan pula diriwayatkan dari Fudail ibnu Marzuq an Adi ibnu Thabit, dan pula diriwayatkan dari Adi ibnu Thabit an Abi Hazim, diriwayatkan pula dari ibnu Abi Hazim
an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan pula oleh yakni sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini sifatnya ini secara umum manusia. Yang Nabi SAW mengatakan, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya itu Allah maha baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali pula yang baik. Dan ini sebagai dalil bahwasannya wa innallaha azza wa jal amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan pula kepada orang-orang yang beriman dan pula para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun pada ayat ke-51, Allah Azza wa Jalla firmankan, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat, wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pun menjelaskan, thumma dzakara ar-rajula yutilu safar as'asa aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhi bil haram fa anna yustajabu bidzalik. Lalu menjelaskan tentang seseorang yang dalam keadaan safar, yang kemudian rambutnya kusut, yang dia mengadahkan tangannya ke atas langit dan dia mengucapkan ya Rabb ya Rabb. Sedangkan kata Nabi SAW, dari makanannya yang dia makan haram, minumannya yang dia minum adalah haram, dari pakaian yang dia pakai adalah dari hasil yang haram. Setiap apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya dari yang haram, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, mengabulkan doanya? Dan ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebagai penjelas bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kaum mukminin untuk makan yang baik-baik. Oleh karena itu, yang pertama ini hendaklah kita meninjau, meneliti dulu, apakah makanan ini halal atau haram untuk kita makan. Anta taharral halalu minat ta'am. Kita cari tahu dulu, apakah halal ataukah haram. Kalau nampak jelas bahwasanya itu makanan itu halal, maka boleh kita makan. Maka disebutkan wa tayyibun huwal halal. Yang baik sudah pasti dia halal. Halal belum tentu baik. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya, ketika di pagi hari selesai dari aktivitas kita beribadah kepada Allah, yaitu salat subuh, selesai kita berzikir kepada Allah, kemudian kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Ini aktivitas Nabi SAW di setiap harinya, selalu mengawali paginya setelah beribadah kepada Allah dengan membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amal mutaqabbalah. Perhatikan dalam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika yang pertama kali dipinta adalah ilmu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Setiap aktivitas kita, kita sebagai seorang pedagang, kita sebagai seorang bekerja, kita sebagai pembisnis, ya, sebagai kerja di kantoran atau buruh atau yang semisalnya kita bekerja, jika kita diiringi dengan ilmu, maka kita tidak akan pernah tersesat dan kita tidak akan pernah makan daripada yang haram, dan kita akan makan dari hasil yang halal, yang baik-baik yang kita akan makan. Karena apa? Kita diiringi dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua, Nabi SAW mengajarkan warizqan thayyiban. Berikan rezeki itu yang baik.
Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan warizqan halalun, tapi thayyiban. Kalau sudah thayyib sudah pasti dia halal. Karena yang baik-baik itu pasti dia halal. Wa thayyibun wa halal. Wa amalan mutaqabbal. Dan amalan itu kita berharap pula amalannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adab yang pertama, hendaknya kita meninjau anta taharrul halal minat ta'am. Mencari tahu dulu apa makanan yang kita akan makan ini halal atau haram. Kemudian yang kedua, ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah, adab yang kedua, tanwiya bi akli wa syurbika taqawwi ala ibadatillah litusaba ala akliki wa syurbik. Hendaknya kita meniatkan dengan makan dan minum kita agar menguatkan badan kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari makan dan minum kita, niatkan itu ibadah kepada Allah, mencari litusaba, jadi ala aklika wa syurbik, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari makan dan minum kita. Karena niat itu akan dicatat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Kalau kita niat makan untuk semata-mata ibadah, untuk menguatkan badan kita, mencari pahala dengan beribadah kepada Allah, maka akan ditulis dan dicatat sebagai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaknya setiap yang kita lakukan aktivitas kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi para suami ketika dia bekerja, maka hendaknya dia niatkan mencari nafkah semata-mata untuk ibadah, menafkahi dari anak dan istrinya. Dan kita makan pun demikian, hendaknya kita meniatkan semata-mata beribadah kepada Allah, agar badan ini kuat dengan makanan yang kita makan, dengan minuman yang kita minum, lalu kita mengharapkan pahala di sisi Allah dengan ibadah kita yang kita lakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adab di dalam berinteraksi dengan makanan dan minuman. Antaghsila yadayka qabla al-akli in kana bihima adha wa ba'da al-akli liizalati ma qad ya'lika bihima min awsakhi. Hendaknya kita membasuh dari tangan sebelum kita makan. Dan ini adab, dan ini pun di dalamnya ada kebersihan, karena Islam itu diajarkan harus bersih. Sebelum makan kita membasuh dari tangan, yang kemudian dari kedua tangan itu akan menghindarkan dari sesuatu yang membahayakan, dari kotoran, dari virus, dan dari apapun aktivitas, maka hendaknya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, wa ba'dal akli, setelah makan, maka liizalati, kita membersihkan dari ma qad ya'lika, yang melekat bihima min awsakh, yang melekat pada tangan kita yaitu kotoran. Apa yang melekat pada tangan kita kotoran itu harus dibersihkan. Maka itu salah satu adab kita di dalam makan dan minum. Maka nanti kita akan jelaskan salah satu membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di tangan kita, yaitu dengan cara membersihkannya dengan menjilat dari sisa makanan yang ada di tangan kita. Lalu yang keempat, adab di dalam makan dan minum, antarda bil mawjudi minat ta'ami wasyarab
wa ala ta'ibahu, hendaknya kita harus menerima apa yang ada dari makanan dan minuman yang ada di hadapan kita atau yang kita miliki, hendaknya kita ridha, menerima, dan jangan sampai kita mencelaknya. Di hadisin Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad kana idza ishtaha syai'an aklahu wa in karahu tarkahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihadirkan makanan oleh istrinya, oleh sahabatnya, atau dihadiahkan oleh orang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencelaknya. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad, tidak mencela makanan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adabnya, kana idza ishtaha syai'an akluhu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan makanan itu, ya, Nabi makan. Tapi kalau wa in karahu tarkahu, jika dia tidak suka maka ditinggalkan. Ini hadis yang dikeluarkan oleh muttafaqun alaih. Jika kita dihadirkan makanan di depan kita, lalu kita tidak suka dengan makanan itu, yang pertama adabnya adalah jangan mencela. Jangan mencela makanan itu. Nanti kalau sudah punya pasangan, punya istri, ketika istri menyediakan makanan, kita tidak suka dengan makanan itu, jangan dicela. Jangan dicela. Karena itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak suka, diamkan. Jangan mencela, dan mencela makanan itu bukan, ya, hal yang baik dan bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum disediakan makanan oleh kedua orang tua, maka jangan mencela, apalagi mencaci maki, apalagi ingin, ya, apa yang dia inginkan, membentak-bentak kedua orang tua, dan ini pun bukan adab bagi para penuntut ilmu. Maka hendaknya kita menerima ridho apa yang ada disediakan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak suka maka tinggalkan. Ini adab yang keempat. Adab yang kelima, disebutkan alla ta'kulu wa anta muttaqiun aw munbatihun ala wajhak. Maka janganlah kalian makan dalam keadaan bersandar, atau munbatihun ala wajhik, makan dalam keadaan tertelungkup di atas wajah. Apa yang dimasukkan makan dalam keadaan muttaqiun au munbatihun, dalam keadaan bersandar dan tertelungkup? Maka hal ini pun tidak boleh kita makan dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan yakni bersandar atau tertelungkup. Pernah diriwayatkan di sini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, la akulu wa ana muttaqiun, tidaklah aku makan dan aku makan tidak bersandar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan yang dimaksudkan muttaqiun ini ada beberapa penyebutan. Yang dimaksud dengan muttaqiun, bersandar, ini makna muttaqi. Ibnu Asir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab yakni Tawdih Hakam, menjelaskan bahwasanya yang dimaksud
Muttaki'an adalah condong ketika kita duduk bersandar pada salah satu sisi. Condong, kita duduk lalu kita condong belah kiri atau belah kanan. Maka itu yang disebut dengan bersandar, kata beliau. Lalu disebutkan lagi, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari, yang menyebutkan beliau mengenai tentang makna ittika, ini muttaqiun, diperselisihkan, khilafu bainal ulama. Ada perbedaan di kalangan para ulama menyikapi apa yang dimaksud dengan muttaqiun. Maka bersandar di sini masing-masing mereka menjelaskan. Yang kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, beliau pun menjelaskan bahwasanya ketika duduk condong pada sisi, ya, hanya satu sisi saja. Ada pula yang memaknai dengan bersandar dengan tangan kiri yang diletakkan di lantai. Tangan kirinya diletakkan di lantai. Begitu. Sambil makan. Maupun dia pegang kepala atau dia begini. Di lantai. Sambil dia makan. Atau para ulama menjelaskan muttaqiun, dia bersandar, dia duduk, lalu dia tangan kan dibuat begini, kayak makannya raja, kaisar. Paham maksudnya? Berbaring dia, tangan kirinya dia letakkan. Atau dia duduk tapi dengan bersandar dengan tangan kirinya. Entah dia begini atau dia menjadikan tumpuhan tangan kirinya. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Athir dan Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Namun Al-Imam Malik rahimahullahu taala mensimpulkan dari pendapatnya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, yang kata beliau Al-Imam Malik ini menyimpulkan bahwasanya terdapat ada isyarat bahwa beliau memaksudkan duduk ittika, yakni muttaqiun, untuk segala macam bentuk bersandar, tidak secara khusus pada cara duduk tertentu. Jadi segala jenis yang bersandar itu adalah masuk ke dalamnya larangan. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang dikatakan bersandar, ya, dengan tumpuan sebelah, ya, condong sebelah satunya atau dengan tangan kirinya. Atau Imam Malik menjelaskan segala jenis yang bersandar. Jadi yang raji wallahu alam, Anda lebih memilih kepada bertumbuh dengan tangan kiri, bersandar di tembok seperti ini, makan. Maka yang dimaksudkan oleh Al-Imam Malik segala jenis sandaran. Tapi yang raji, Anda memilih kepada bersandar, condong kepada salah satunya, entah tangan kiri atau tangan kanan, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, yaitu dengan muttaqiun. Ini para ulama, jumhurun ulama, yaitu bersandar dengan tangan kiri. Imah dia dengan memegang dengan kepalanya dengan tangan kirinya, atau dia menjadikan tumpuan tangan kirinya, lalu tangan kanannya dia makan. Antum suka lihat kaisar kalau lagi makan? Sultan kalau lagi makan, ya begitu kadang dia di kursi panjang gitu kan, sandar makan, terus dikipasin sama apa namanya itu, permaisuri, ya, dayang-dayang itu di zaman dulu. Makanya itu ya salah satu perbuatan yang dilarang. Dan pula berdasarkan hadis, wali hadis ini Ibnu Umar qala, Ibnu Umar berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mat'amaini. Rasulullah melarang dari dua, ya, jenis cara makan. Yang pertama beliau katakan, anil julusi ala ma'idah ini yushrabu 'alaiha al-khamr. Dia duduk di atas meja, lalu dia minum di atasnya, minum khamr. Yang kedua, wa an yakula wa huwa munbatihun ala batnihi.
Maka yang dilarang yang kedua, dia makan sedangkan dia munbatihun, yakni dengan cara tertelungkup di atas perutnya. Tertelungkup di atas perutnya maksudnya adalah sambil tengkurap. Ya, tertelungkup di atas perut sambil makan. Dan ini terlarang. Dan ini pun tidak ada khilaf kalau yang hadis ini yang dikeluarkan oleh yakni Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Adapun yang muttaqiun itu ada perselisihan di kalangan para ulama bagaimana cara yang dilarang itu. Kemudian ikhwani fid din wa akhwati fillah azakumullah. Yang keenam, adam al-akli aw syarbi fi aniyati adh-dhahab wal fiddah. Larangan kita makan atau minum dari bejana emas dan perak. Dari bejana emas dan perak kita dilarang untuk menggunakan itu. Di hadisin Hudzaifah, berdasarkan hadis dari sahabat Hudzaifah, wa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tashrabu fi aniyah adz-dzahab wal fiddah. Jangan kalian minum pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sahafihima, dan jangan kalian makan dari keduanya itu, dari bejana emas dan perak itu. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena keduanya itu bejana yang terbuat dari emas dan perak, sesungguhnya ini untuk mereka, yaitu orang-orang kafir, untuk mereka di dunia. Namun untuk kita nanti walana fil akhirah, di kita nanti di surga kita akan memakai dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan ini salah satu faidahnya kita dilarang. Sebagaimana kita dilarang untuk minum khamar di dunia, nanti kita akan meminum khamar itu di surga, namun tidak memabukkan sebagaimana khamar yang di dunia. Kita dilarang untuk makan dan minum yang terbuat bejananya dari emas dan perak. Ini untuk mereka, kata Nabi SAW. Untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Tapi untuk kita nanti di akhirat dengan bejana tersebut, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ikhwan fid din wa akhwati fillah hazakumullah, an tabda at-ta'ami wasyarab. Hendaklah kita beradab di dalam berinteraksi dengan makanan dan minuman. Apabila kita hendak makan, kita mengawali dengan baca bismillah. Dengan baca bismillah, lalu kita akhiri wa tahtamuhu bilhamdillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya kita hendak makan dan minum cukup mengucapkan bismillah. Karena dalil yang dikeluarkan dari jalan yakni sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahu taala. Apabila di antara kalian hendak makan, maka sebutlah nama Allah Azza wa Jal. Jadi yang dimaksudkan adalah dengan baca bismillah. Fa inna nasiya an yadhkura ismallahu ta'ala, dan apabila lupa dalam menyebut bismillah, menyebut nama Allah, maka fi awalihi, di awalnya kita sudah makan lalu kita lupa dengan mengucapkan bismillah, falyaqul, maka hendaklah engkau ucapkan bismillahi awalihi wa akhirihi. Bacalah bismillah dengan nama Allah, awalihi, di awalnya dan di akhirnya. Maka seketika
syaitan yang makan dari makanan kita karena kita tidak membaca bismillah, maka syaitan akan memuntahkan makanan yang kita telah makan tersebut. Makanya jangan kasih sedikit pun kesempatan syaitan untuk makan dari makanan yang kita makan. Makanya ketika kita lupa dalam membaca bismillah, hendaknya kita mengucapkan bismillahi yani awalihi wa akhirih. Hendaknya kita baca agar syaitan tidak makan dari makanan kita. Dan apabila kita selesai makan, Nabi SAW pun menjelaskan, Innallaha liyadha 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashrabu yani syurbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah itu ridho kepada hambanya yang apabila dia hambanya ini makan dari makanan kemudian dia memuji Allah. Setelah makan dia memuji Allah, alhamdulillah. Atau hambanya itu ketika dia minum dari satu minuman lalu dia pun memuji dari minuman yang dia telah minum, maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada hambanya. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai adab seorang muslim dan muslimah. Apabila kita makan dan minum, sebelum makan dan minum baca bismillah, maka setelahnya kita mengucapkan alhamdulillah. Ini salah satu pujian ya bagi Allah yang Allah penuh ridho kepada hambanya. Dalam hadis yang lain disebutkan kenikmatan yang akan didapat bagi seorang muslim ketika dia selesai makan lalu membaca doa. Membaca doa yang diajarkan Nabi SAW dengan doa alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwata. Kata Nabi SAW, siapa yang ketika selesai dari makan lalu dia membaca doa ini, maka sungguh dia mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, dia telah kenyang dari apa yang dia telah makan dan itu rezeki dari Allah. Yang kedua, ketika dia mengucapkan doa ini, kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka sungguh dosanya akan dihapuskan yang lalu. Makan kenyang, dosa dia diampunkan. Sudah hafal? Sudah sampai situ santri? Sudah ya? Baca doa. Dua kenikmatan Masya Allah tidak dimiliki oleh agama selain agama Islam. Agama yang datang, yang diwahyukan Allah kepada Nabi SAW, yang mana agama Islam itu penuh dengan keberkahan. Salah satu ketika kita selesai makan, kenyang kita, lalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa razaqani. Bersyukur kepada Allah dari makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari rezeki yang telah diberikan kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah. Tapi Nabi SAW setelah dia mengucapkan alhamdulillah, ada faidah lagi. Maka dosanya akan diampunkan ya dari dosa-dosa yang telah lalu jika dia bersyukur kepada Allah. Ini kemuliaan agama Islam. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, antakula biyadika yumna wa mimma yalik. Hendaklah makan dengan tangan kanan dan makan yang ada di depanmu. Nah, ini perhatikan adabnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar yani Ibnu Salam, untuk sahabat Umar ibn Salam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ghulam samillah, wahai anak, ucapkanlah nama Allah, wa kul biyaminik wa kul mimma yalik,
dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Ini hadis yang dikeluarkan muttafaqun alaih. Mengenai tentang hadis ini, seorang anak tersebut pada saat ingin makan bersama Nabi SAW, anak tersebut tangannya itu mengambil makanan jauh dari hadapannya. Dia mengambil yang ujung. Gitu. Kemudian Nabi SAW melihat bahwasanya dia mengambil makanan itu dengan tangan kirinya. Maka Nabi SAW mengucapkan, ya gulam samillah, wahai anak, ucapkanlah bismillah. Kenapa? Ditanyakan sahabat kepada Nabi SAW, aku melihat dia sedang dikuasai oleh syaitan, karena syaitan itu makan dan minumnya menggunakan tangan kiri. Dia tidak baca bismillah. Lalu kemudian wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Lalu adabnya diajarkan, wakul mimma yalik, dan makan yang ada di hadapanmu. Jadi kalau misalkan kita makan bersama berjamaah, makan yang ada di depan kita. Kalau yang ada di hadapan kita sambal, ya makan sambal. Keterlaluan itu. Ya, nanti santri, ya jangan kalau lagi nggak suka dengan ya temannya yang di hadapannya dikasih sambal sama dedaunan. Dia makan di sana, antum larang, jangan. Kan kita sudah bahas adabnya makan bagaimana. Makan aja yang di hadapanmu. Besok balas dendam ya. Jadi ini adab di dalam makan. Kemudian yang ke-9 kita habiskan. Yustahabu al-aqli bis salasati asabi'. Sunnah mustahab makan dengan 3 jari. Ini jangan salah memaknai makan dengan 3 jari. Karena makan dengan 3 jari bukan berarti ya 3 jari ini top. Antum makan nasi dengan 3 jari. 3 jari atau 5 jari? 3 jari atau 5 jari? 5 jari tentu. 3 jari kapan selesainya? Nah di sini banyak ya perselisihan juga. Yang dimaksudkan makan dengan 3 jari, Nabi SAW ketika itu makan tidak makan nasi. Yang dimakan Nabi apa? Roti. Yang makan kemudian roti itu diletakkan kemudian diambil dengan 3 jari. Maka itu yang disunahkan. Lalu ada ulama berpendapat jika kita makan berjamaah, ya tentu makannya makan roti, maka disunahkan dengan makan 3 jari. Karena apa? Ingin menjadikan adil di antara ya sesama, yaitu tidak tamak dan tidak ya rakus di dalam memakan. Namun kalau makan nasi ya makan saja, tapi harus dengan adab. Kalau untuk makan begini dapatnya berapa? Nggak puas kan? Nggak puas makan dengan tangan. Lalu disunahkan pula wal'i kaliyada ba'dahu, setelahnya menjilat makanan. Ya, menjilat yang ada di tangannya. Ya, menjilatnya. Ini berdasarkan juga menjilat tadi sebagaimana selesai kita makan. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila di antara kalian selesai makan dari satu makanan, maka jangan disekak terlebih dahulu, jangan dicuci dulu tangannya. Hatta yal'aqaha, sampai dia menjilat, membersihkannya dengan mulutnya.
Kalau tidak bisa, au yul'iqaha, atau ya suruh jilatkan orang lain. Ya. Habis makan jilat. Dan hadis ini jilatkan orang lain bukan orang lain beneran, tapi sesama ya keluarga, suami ke istri, romantis. Ya kan? Anak kita kemudian kita jilat kepada sebagai orang tua. Tapi kalau sudah bangkotan orang lain, ogah. Ini salah satu disunahkan. Lalu kemudian berdasarkan hadis dari Ka'ab ibn Malik dari ayahnya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu bis salasin asabi'. Rasulullah makan itu dengan 3 jari. Ya, makannya dengan 3 jari. Wa yal'iku yadahu qabla an yamsah. Dan menjilat tangannya sebelum dibersihkan. Menjilat terlebih dahulu sebelum dibersihkan. Ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka hendaknya selesai, jangan kita langsung menyekah dulu atau kita langsung membersihkan tangan itu sebelum kita membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di tangan kita. Itu adalah sunnah. Dan disebutkan lagi kata Nabi, tidak tahu makanan di mana keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berkah itu kepada makanan itu. Makanya sampai disebutkan para ulama sebagaimana Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarhul Mumti', beliau menjelaskan faidah dari kita menjilat sisa makanan yang ada di tangan kita. Salah satunya faidahnya agar kita mendapatkan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari makanan itu. Tidak tahu makanan mana yang ada berkahnya. Bisa jadi satu nasi atau satu sisa ya yang menempel di jari kita, itulah Allah berikan keberkahan makanan tersebut. Maka kita bersihkan dulu dengan mulut kita sebelum kita mencucinya. Yang ke-10, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah, yustahab raful luqmati 'inda suqutiha. Disunahkan untuk mengambil sisa atau sepotong ketika makanan itu jatuh. Wa izalatil adha anha wa aglaha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita jatuh makanan tersebut kita bersihkan dari kotoran kemudian makan. Dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumid anha al-adha wal ya'kulha wala yad'aha lisyaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila jatuh sepotong makanan di antara kalian, falyakhudha, ambil makanan itu. Ya. Falyumid, maka buanglah, anhal adha wal ya'kulha, buang kotorannya kemudian makan. Ya, itu dengan falyumid. Hadisnya tidak dengan waw, tapi dengan fa. Falyumid anhal adha, jadi wal ya'kulha, buang kotorannya kemudian makan. Wala yadaha li syaitan, dan jangan sisakan kesempatan makanan itu dimakan oleh syaitan. Luar biasa begitu kita kejamnya kepada syaitan. Ya, kita harus kejam, kita harus bisa melawan syaitan, karena syaitan pun kejam dan dia sampai berjanji kepada Allah untuk menyesatkan anak Adam dari jalan kebenaran, sampai anak Adam itu kembali nanti bersama syaitan di neraka jahanam. Kejam mereka. Maka kita harus kejam juga. Jangan kasih kesempatan makanan kita jatuh kemudian dimakan oleh syaitan. Jangan.
Makan belum 5 menit, ambil, bersihkan, lalu makan. Tapi kalau nyemplung ke comberan jangan diambil. Jangan diambil. Ini maksudnya jatuh yang tidak ya sampai ya, najis gitu. Bersihkan kemudian makan. Kita habiskan saja. Dalam bab ini kita akhirkan salatnya. Yang ke-11, ini adab di dalam makan dan minum. Jadi ada nafkhi fi ta'amil hari aw at-tanaffus fil ma'i asna'i syarbah. Dilarang kita minum atau makan yakni dengan bernapas pada makanan atau meniup makanan ketika dalam keadaan panas, atau bernapas ketika minum dalam air yang hendak kita minum. Makan makanan yang panas tidak boleh kita tiup. Ya, ketika makan atau minum dalam keadaan panas, maka kita tidak boleh meniupnya. Atau kita hendak minum fil ma'i asna'u syarb. Ketika kita hendak minum di satu bejana, tidak boleh kita bernapas dalam bejana tersebut. Ini berdasarkan hadis Nabi, di hadis ini Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha an yutanaffasa fil ina aw yunfakha fihi. Nabi SAW melarang dari seseorang bernapas di dalam bejananya ketika hendak minum, atau dia meniup makanan ya, atau dia meniup minuman yang panas lalu dia meniupnya. Ini larangan dari Nabi SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi makan dan minum ketika panas maka tidak boleh kita tiup atau kita minum bernapas di dalam bejana tersebut. Ini adab di dalam minum. Yang ke-12, i'tidalu fi tanawuli ta'ami wasyarabi. Jangan berlebih-lebihan. Hendaknya kita makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ma mala'a adamiyun wa'an syarran min batni bihasbi ibni adam luqimatin yukimna sulbah fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wasulus lisyarabihi wa sulusun li nafsihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyun wa an syarran min batnihi bihasbin ibn adam luqimatin yukimna sulbahu. Tiada tempat yang lebih buruk yang dipenuhi oleh seseorang daripada perutnya. Cukuplah bagi seseorang beberapa suap yang dia makan, dia masukkan ke dalam perutnya untuk menegakkan tulang punggungnya. Maksudnya adalah seburuk-buruknya tempat dia masukkan perut ini dengan makanan begitu banyak berlebihan. Maka cukuplah kita makan itu dengan ya beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggung kita. Lalu Nabi SAW menyebutkan, fa in kana la mahalata fasulusun li tu'ami. Maka jika makan, kasih sepertiga itu dari makanan. Yang masuk dari makanan kita sepertiga. Sepertiga lagi apa? Wasulusun lisyarabihi, dari minuman kita sepertiganya masukkan. Sepertiga lagi wasulusun li nafsi, dan kasih sepertiga itu untuk bernapas. Jadi enggak boleh kita makan sampai kita kekenyangan dan sampai ya membuat yakni rusak badan kita, perut kita sakit, dan ini larangan. I'tidalu fi tanawuli ta'ami wasyarab, tidak boleh berlebihan di dalam
makan. Maka cukup kita makan sesuai dengan porsi kita. Yang ke-13, alla yanzuru sahibit ta'ami ila wujuhi, yani al-akalin asna'il akli. Maka hendaknya nih bagi orang yang memiliki makanan, jadi sahibut ta'am, yang memiliki makanan kemudian menyuguhkan makanan itu kepada tamu, kepada teman, kepada yang lainnya. Kemudian tidak boleh wajahnya dia mengarah kepada tamunya atau temannya yang sedang makan. Ini makanan punya kita nih. Fadhal makan. Lalu ketika dia makan kita liatin makannya. Ini enggak beradab. Ini bukan adab Islam. Maka disebutkan ketika makan kita tidak boleh menghadapkan wajah kita kepada orang tersebut yang kita kasih makanan, lalu kita liatin. Bal alaihi, maka seharusnya yang dia lakukan an yaghudda basarihi anhum, menundukkan pandangan matanya itu jangan mengarah kepada orang yang kita kasih makan atau yang kita suguhi. Ada alasannya kenapa enggak boleh? Li'anna dzalik yu'dhihim wa yus'irihim, yani bil khajli. Karena kalau kita menyuguhkan makanan, kita sebagai tuan rumah, lalu ada tamu, silakan dimakan dan diminum. Lalu kita memandang ya tamu kita dari dia sedang makan atau minum, li'anna dzalik, karena orang yang kita pandang tersebut akan yu'dhihim, akan tersakiti, wa yus'irihim bil khajli, dan akan merasakan malu. Antum kalau jadi tamu malu nggak? Malu kan? Malu sekali mau makan mau minum, padahal di hadapan kita itu makanan yang kita sukai. Malu. Begitu kita disuguhkan, silakan dimakan dan diminum. Lalu kita makan, lalu kita melihat muka wajahnya sedang makan, dan itu sama saja menyakitinya. Ya nggak jadi makan dah. Ya. Makanya ada kisah yang disebutkan, kisah pada saat itu ada seorang abid, seorang alim, tapi dia miskin. Ketika ada makanan, dia cukup satu piring yang bisa dimakan oleh keluarganya, ayahnya, ibunya, dan anaknya. Lalu ketika hendak makan malam, datanglah ya sahabatnya mengetuk pintu. Lalu dibukakan, ternyata sahabatnya bertamu. Lalu karena dia ingin makan dengan keluarganya, ingat dengan sabda Nabi SAW yang kata Rasul SAW, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dia ingat dengan hadis ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Maka dia bersegera masuk ke dalam kamarnya, mengatakan kepada istri dan anaknya, kita tidak jadi makan malam ini, kemudian kita suguhkan tamu kita dengan makanan yang akan kita makan. Karena beriman dengan Allah dan hari akhir, mengikuti Nabi SAW adabnya ketika datang tamu, falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Lalu disuguhkanlah makanan itu. Lalu apa yang terjadi ketika diberikan makanan itu? Silakan makan. Lalu sebagai adab juga sebagai tamu, dia mengajak, ayo kita makan bareng. Tidak, karena dia tidak mau, karena harus memuliakan tamu. Dan pada saat itu dia sedang lapar dengan anak dan istrinya, lalu dia masuk ke dalam kamar, tidak memperhatikan dia makan. Lalu dia masuk, kemudian dia membersihkan dari makanannya dengan sendok dan garpu itu, seolah-olah dia pun sedang makan. Padahal itu makanan yang dia makan pada malam itu. Tapi karena dia beriman dengan Rasulullah SAW dengan hadis, maka dia memuliakan tamunya.
maka dia tinggalkan tamunya untuk makan ya dengan lahap. Dan itu adabnya. Nggak boleh kita liatin makan. Ini tamu rakus banget dimakannya, minumnya nggak boleh. Ya, maka hendaknya begitu. Kita menundukkan pandangan kita. Kalau kita melihat dia sedang makan dan minum, itu sama saja menyakitinya dan dia pun merasa malu. Baik, yang ke-14, alla tabda' bitanawali ta'ami aw syarabi wa fil majlis. Ini min huwa ula minka bitaqdimi li kibri sinnin aw ziyadatil fadli lianna dhalika mukhillin bil adab. Yang ke-14, apabila kita memulai makan dan minum pada suatu majelis, ingat pada satu majelis, ini adabnya, perhatikan. Biasanya kalau kita lagi bermajelis, berkumpul, makan, maka harus perhatikan adabnya. Maka kita dahulukan itu dari yang pertama, ya, min huwa ula minka bitaqdimi lil kibri sinnin au ziyadatil fadli. Dahulukan kepada yang tua umurnya, atau mendahulukan kepada orang yang memiliki kedudukan. Jangan kita langsung makan. Mana yang lebih tua dulu, persilakan dia untuk makan. Yang kedua, yang memiliki kedudukan, apakah dia sebagai direktur, apakah dia sebagai presiden atau yang lainnya, dahulukan dia. Li'anna dzalika mukhillin bil adab, karena seperti itu kalau kita makan maka bertentangan dengan yang namanya adab di dalam makan dan minum. Jadi kita harus mendahului yang tua dulu, kemudian mendahului kepada yang memiliki kedudukan. Jangan langsung makan kita sebelum kita dipersilakan pula oleh yang lebih tua atau yang memiliki kedudukan. Yang ke-15, alla taf'alu ma yastaghdiruhu an-nas 'adatan ka'an tanfadha yadaka fil ina'i. Hendaknya jangan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia atau melakukan yang menjijikan, yastaghdiruhu, yang menjijikan bagi manusia. Adatan, dan ini kebiasaan, ka'an tanfadha yadak, kebiasaan kadang orang itu melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia atau dia melakukan yang menjijikan, yang kemudian dia membersihkan satu bejana, ya, fil ina'i, dengan tangannya, atau dia mengelap dengan tangannya. Ini menjijikan, ya. Gelas dan piring dia bersihkan dengan tangannya. Dan ini orang lain kan tidak suka, ya kan, jorok dengan tangannya, membersihkan dengan tangannya. Dan ini harus dihindarkan adab ini. Autudniya bi ra'sik minha, jadi asnaul akri, atau juga dia mendekatkan kepalanya tersebut pada saat hendak makan, itu dengan piringnya, atau piring itu dipakai buat topi, minumannya kemudian ditempelkan dengan mulutnya. Ini nggak boleh, kan itu merasa jijik orang lain. Mungkin kita udah biasa, makanya disebutkan di sini adatan, kebiasaan dia memang iya di rumah atau di mana ketika dia hendak makan, tapi bagi orang lain kan beda. Maka jangan lakukan ini agar kita menjaga adabnya. Au tatakallam bi alfaz, atau dia berbicara dengan satu lafaz tadullu ala qaduratin awsakh, atau dia berbicara dengan ucapan yang menjijikan atau yang membuat ucapannya itu ya kotor. Seperti dia berbicara dengan lagi makan, dia ngomong kayak apa, ini menjijikan, enggak boleh, ya. Maka orang kan akan merasa tidak senang dengan itu. Atau juga tasiya syarabi bi sauti masmu' atau taftahu faka asna madha', yani madhaghul ta'ami wa hakadha, atau dia meneguk minuman
lagi minum kemudian dia bersuara, ya, bersuara maksudnya dia blok klok 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 gitu loh, ya, dengan suara sampai didengar, atau dia membuka mulutnya pada saat makan, madhaqat ta'am wa hakadha. Wa hakadha enggak ada gambarnya di sini. Antum lagi makan gini, selebar-lebarnya membuka mulut itu, wa hakadha, gitu, di depan orang makan. Dan ini tidak beradab sama sekali. Baik, kemudian yang ke-16, ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah, ala tashrabu min famil inai, hendaknya engkau minum yang menjauhkan dari bibir itu dengan bejananya. Dari wadah air itu jauhkan mulut kita. Jadi kalau lagi minum, kita menempelkan bibir kita dari bejana yang akan kita minum. Li hadisin Ibnu Abbas, ya qala, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas dia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ani min fisiqai. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari minum yang menempelkan mulutnya dengan bejana dari wadah airnya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maksudnya bagaimana? Ketika kita minum tidak boleh menempelkan bibir kita kepada bejana yang akan kita minum. Yang dimaksudkan adalah ketika kita satu gelas atau satu botol ini rame-rame kita minum, ya, rame-rame, cuma hanya satu botol, lalu kita bisa minum rame-rame, dan disitulah hadis ini berlaku. Tidak boleh kita menempelkan bibir kita dengan bejana yang akan kita minum. Ini adab yang nggak boleh. Antum merasa jijik nggak kalau begitu? Kan terkadang merasa jijik. Tapi kalau ini milik kita pribadi, wala ba'sa bi. Ini punya kita, nggak masalah mau tempelin di bibirnya. Itu. Tapi yang dilarang adalah ketika ini menjadi satu dengan yang lain. Maka biasanya Nabi SAW disebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Bulughul Maram min Adhila Ahkam, itu disebutkan pada saat Rasulullah safar dalam keadaan peperangan. Lalu Nabi SAW dan para sahabat berjalan kembali kepada Madinah. Lalu ada sahabat yang di belakang yang mereka tidak kuat dalam keadaan berpuasa pada saat itu safar. Maka Nabi SAW dihampiri oleh sahabat, wahai Rasulullah, sebagian sahabat di belakang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena mereka kelelahan, kehausan, capek. Lalu Nabi SAW meminta air kepada sahabatnya. Kan bukan milik Nabi SAW. Minta kantong air bejana, ya. Lalu diberikan oleh sahabatnya, dan pada saat itu Nabi SAW meminumnya dengan mengangkat tinggi bejana itu, lalu tidak ditempelkan dengan bibirnya, lalu diminum oleh Nabi SAW. Dan faidah yang pertama, Nabi mengangkat tangannya pada saat minum agar yang di belakang sahabat itu membatalkan dari seluruh puasa, dan itu dalam keadaan bulan Ramadan. Yang kedua, diajarkan adab. Kalau kita minta minum dengan temannya, jangan menempelkan di bibirnya. Itu. Ya, jadi tidak boleh kita menempelkan bibir kita kepada bejananya itu. Nahan Nabi SAW anisyurbi min fisiqai. Nabi SAW melarang dari seseorang minum, ya, dari bejana airnya dia tempelkan dengan bibirnya. Lalu yang ke-17, yang terakhir, yustahabbu asyurbi jalisan illa li'udhrin. Mustahab, disunahkan minum dalam keadaan duduk kecuali memiliki uzur. Ya, memiliki uzur.
Li hadisin Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda naha an yushraba qa'iman. Nabi melarang ya seseorang minum dalam keadaan berdiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Melarang seseorang minum dalam keadaan berdiri. Namun ikhwan fiddin azakumullah, mengenai tentang minum dalam keadaan berdiri, ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab sahihnya, jadi Sahih Muslim, yang mana Al-Imam An-Nawawi mengatakan was-shawab, yang benar adalah fiha annan nahi, yang dilarang minum dalam keadaan berdiri, fiha mahmulu ala karahati tanzih. Larangan minum dalam keadaan berdiri itu adalah larangannya yakni makruh tanzih, yang tidak sampai kepada derajat haram. Lalu beliau mengatakan wa amma yakni syurbahu sallallahu alaihi wasallam qa'iman, dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Fabayana lijawaz, dan ini menjelaskan kata Al-Imam Nawawi bahwasanya bolehnya dalam keadaan berdiri pada saat itu minum. Fala iskal wala ta'arud, dan tidak ada perselisihan dan tidak ada pertentangan di antara dalil-dalilnya, sebagaimana dalil yang disebutkan oleh yakni sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, yang kata beliau sahabat radhiyallahu taala anhuma, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani min zamzam fasyariba qa'iman. Pada saat itu aku memberi minuman berupa air Zamzam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Nabi minum dalam keadaan berdiri. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi minum dalam keadaan berdiri itu bukan sampai derajat haram. Namun para ulama pun menjelaskan yang sunnah mustahab minum dalam keadaan duduk. Adapun minum dalam keadaan berdiri kalau dia memiliki uzur. Makanya para ulama menjelaskan ketika hadis ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari jalan sahabat Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya Nabi ketika diberikan minum air Zamzam, Nabi minum dalam keadaan berdiri. Iya. Dan pada saat itu Nabi tidak bisa minum dalam keadaan duduk karena berdesak-desakan banyaknya para sahabat. Nah, disinilah disebutkan bahwasanya ketika kita minum dalam keadaan berdiri itu harus ada uzurnya. Kita nggak bisa duduk, maka disitulah minum dalam keadaan berdiri diperbolehkan, maka disitu bukan haram. Namun jika dia sengaja tempat duduk ada, lalu dia sengaja sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya pada saat walimah mereka makan dan minum dalam keadaan seperti itu, sengaja mereka. Dan ini jelas yang diharamkan dalam syariat. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah dalam keadaan memiliki uzur. Kita duduk nggak bisa, banjir, tidak ada tempat duduk, maka di saat itulah dia boleh minum dalam keadaan berdiri. Dan Al-Imam Nawawi menyebutkan hanya makruh tanzih dan tidak sampai derajatnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin adab yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan faidah, manfaat ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada kajian-kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.